A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, Al-Haqqah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني ماليه diwunahkan sedikit. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له اليوم هاهنا حميم. Ya, diperhatikan di sini ada ha ya, ha dengan ha ya. Yang terakhir menggunakan hurufnya ha ya. Lahu, ha, hu, tiga ha, satu ha. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. Baik, sampai di situ dulu. Silakan, ada yang membacakan terjemahan.
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Baik, terima kasih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat dari 1 sampai 25 menjelaskan tentang apa itu hari kiamat, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, dan seterusnya. Kemudian disebutkan tentang bagaimana kaum Samud, kaum Ad, kemudian setelah itu bagaimana Fir'aun yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Nabi Musa. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kejadian pada hari kiamat, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, dan seterusnya. Kemudian disebutkanlah setelah itu ada kondisi yang pertama, yaitu orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman itu akan diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan, dia menerimanya dengan tangan kanannya, sehingga mereka sangat-sangat bersyukur, sampai dipamerkan, dinampakkan kitabnya itu. Prestasi yang tertinggi ketika diberikan dengan tangan kanan. A+ semua nilainya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan dari tangan kanan ini, insya Allah. Karena sudah yakin orang-orang yang beriman itu terhadap hari kiamat, sehingga diberikanlah surga dan seterusnya itu nanti. Nah, pada pertemuan ini di ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi yang sangat-sangat kontras dari kondisi yang sebelumnya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita dimasukkan ke dalam golongan yang kedua ini. Karena golongan kedua ini adalah golongan yang sangat-sangat merugi, golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan di ayat 25 itu, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu bishimalihi, dari arah kiri. Nah, nanti di surat Al-Insyiqaq juga disebutkan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Di sini tidak ada perbedaan, dan bisa melengkapi satu dengan yang lainnya. Kaifiatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia diberikan dari tangan kirinya, kemudian dia sembunyikan ke belakang. Atau memang dari belakang sudah, dari awal sudah dia menerimanya dari belakang, dari arah belakang dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nah, intinya di sini adalah ketika
orang-orang tadi itu akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, sekiranya aku tidak diberikan kitab ini. Catatanku itu tidak diberikan hari ini. Ya, rapotnya, ya, ijazahnya itu tidak diberikan. Lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisabnya. Bagaimana hisabku? Ya. Dan begitulah penyesalannya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya laitaha kanatil qadiyah, sampai mereka mengatakan apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, andaikan saja, ya, kanatil qadiyah, ay al mautah fid dunya kanatil qati'ah li hayati hatta la ub'ats. Andai saja kematianku di dunia itu sebagai penutup daripada semua episode kehidupanku, tidak ada lagi kebangkitan, tidak dibangkitkan, tidak dihisap. Jadi berharapnya adalah supaya tetap mati terus, ya, tidak dibangkitkan. Sementara kalau dulunya ketika dia masih hidup, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah takut sekali terhadap kematian. Dan mereka, ya, ketika sudah di hari hisab itu sangat-sangat mengharapkan dalam posisi mati. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya. Kemudian ma aghna anni maliyah. Ya, ma aghna anni maliyah. Hartaku itu tidak dapat membantu aku sama sekali. Di akhirat, di hari hisab itu, harta itu tidak bisa membantu sama sekali. Berbeda kondisinya ketika mereka masih di dunia, ketika harta itu menjadi sangat-sangat dicari-cari, ya, harta itu dibesar-besarkan. Ma aghna anni maliyah. Kala itu sudah tidak bisa lagi, harta itu tidak ada faidahnya. Bahkan ditambahkan lagi, ya, kalau di dunia itu dua hal ini kan selalu sangat-sangat menjadi pendukung, ya, dari keberlangsungan hidup. Harta, kemudian apa Pak? Satu lagi, tahta. Halaka anni sultaniyah. Di dunia itu orang berebutan untuk mencari kedudukan yang tinggi, ya. Namun di akhirat justru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mengatakan apa? Halaka anni sultaniyah. Ya, kala itu sudah dibinasakan dia dengan kedudukannya yang dulu-dulu itu. Itulah yang membedakan ketika harta dan tahta itu berada di tangan orang yang beriman. Ya, harta dan tahtanya itu dia jadikan menjadi wasilah untuk dia mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman doanya bagaimana Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tetap minta menjadi pemimpin, meminta menjadi orang yang baik, ya, menjadi sultan di dunia itu, tapi imam, ya, menjadi khalifah. Ya, itu adalah harapannya adalah ada lil muttaqinnya di situ. Ya, kemudian dia berdoanya Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang tidak terjadi pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, sehingga harta dan tahta itu menyiksa dia di akhirat. Ya, halaka anni sultaniyah. Sampai di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, ya, penjaga neraka itu, khudzuh faghulluh. Ya, khudzuh itu apa artinya, Pak? Ambil dia, ya, tangkap dia, faghulluh, borgol dia. Setelah itu bagaimana? Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia, tsummal jahima salluh ay fin naril muhriqah adkhiluhu wa balighu fi tasliyatihi kasyatil masliyah.
Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi tsumma finnar, ya. Masukkan dia ke dalam api neraka yang sudah terbakar itu, adkhiluhu, ya. Masukkan dia ke dalam neraka itu, balighu fi tasliyatih. Ya Allah, nauzubillah, ya, nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar, ya, jauhkan kita dari api neraka. Dahsyatkan pembakarannya, dahsyatkan azabnya. Ya, kasyatil masliyah. Apa itu? Syah itu apa, Pak? Bembek ya, syah kambing, seperti kambing kalau dibakar itu nauzubillah. Bagaimana kambing? Tapi ketika manusia, coba kalau manusia yang diberlakukan seperti itu, ya, kasyatil masliyah itu seperti apa? Kambing yang diguling, yang dibakar seperti itu, ya. Begitulah gambarannya nanti di neraka jahim itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, tsummal jahim salluh, tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh. Kemudian apa? Pada rantai yang panjangnya itu, zar'uha 70 dhira'an. Yang rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Faslukuh. Ikat dia. Di sini banyak tafsiran dari para ulama tentang apa namanya silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh ini. 70 hasta itu ada yang mengatakan itu bukan 70 hasta yang dalam artian 70-nya saja, tapi itu menunjukkan sangat banyak, sangat panjang. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Jadi kalaupun engkau mohonkan ampun kepada orang-orang munafik itu 70 kali, maka mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi panjangnya yang 70 hasta ini itu menunjukkan sangat panjang, ya. Atau kalaulah itu adalah merupakan ukuran, maka hikmah yang bisa kita ambil juga adalah bahwa 70 hasta itu apa? Menjadikan seorang itu tidak akan mungkin berlari, karena mungkin hitung-hitungan logikanya main, ya. Manusia itu diciptakan berapa panjangnya, Pak? 60 hasta, ya. Nabi Adam itu 60 hasta, sekitar 30 meter. Nanti akan dibangkitkan juga semua manusia itu dalam panjang 60 hasta. Masih ada 10 hasta, Pak, tambahannya. Berarti 60, 70 kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Mau kemana kamu wahai manusia gitu kan? Tidak bisa kemana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'an fasluku. Mau sekuat apa? Sekuat kaum Ad, kaum Tsamud, ya. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kemudian apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini penyebab pertama mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka adalah karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan hidup. Ketika dia dilahirkan, dibesarkan, diberikan semua macam fasilitas hidup di bumi ini, kemudian dia tidak beriman kepada Allah, maka ini yang menyebabkan mereka itu tidak mereka dihisap oleh Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada dua perwakilan di sini. Yang pertama itu adalah hubungan vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya. Dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Artinya menunjukkan bahwa orang-orang itu apa? Bakhil, pelit, tidak mau bersosialisasi. Ya, tidak mau berbagi. Ya, ini adalah harta yang aku dapatkan karena keringatku, karena ilmuku. Kenapa harus aku bagi?
Ya, begitulah ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sehingga balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Ya. Jadi mereka itu akhirnya laisa lahul yauma hahuna hamim. Mereka tidak punya teman, tidak punya kekasih, tidak punya kawan. Wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali dari nanah ataupun darah, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Yang mana nanah dan darah ini dikatakan di sini ay sadidu ahlin nar al kharij min butunihim li aklihim syajaratal ghislin. Ada pohon yang namanya ghislin, ya. Di neraka itu nanti, ya, yang itu dimakan, ya, nanah dan darah itu, ya, keluar karena mereka makan itu, dan itu yang menjadi makanannya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan di antara bentuk daripada makanan ataupun minuman ahlun nar, nauzubillah, itu adalah syadidul hararah, syadidul mararah, ya. Dia sangat panas, kemudian sangat pahit, belum lagi sangat beraroma, sangat busuk, ya. Maka nauzubillahi min dzalik, ya. Wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un, ya. Mereka tidak akan memakannya kecuali oleh orang-orang yang berbuat salah, ya. Yang berbuat salah artinya yang berdosa di sini, ya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran kedua daripada manusia nanti di hari kiamat, yang tidak ada yang ketiganya, ya. Ada orang yang diberikan dari tangan kanannya, kemudian ada yang diberikan dari tangan kiri. Maka doa kita adalah kita berharap supaya Allah berikan, ya, dari tangan kanan kita. Apa doa yang bisa kita baca, Pak? Allahumma, ya, ini para ulama, para imam biasanya begitu, Pak, doanya. Allahumma yamin kitabana, ya. Ya Allah, jadi dari kata-kata yamin, ya, yamin itu dari kanan. Ya Allah, berikanlah kitab kami itu dari tangan kanan. Yamin dikasih tasdid, kanankanlah, begitu kurang lebih bahasanya, ya. Jadi ya Allah, kanankanlah catatan atau kitab kami ini, berikanlah dari tangan kanan. Biasanya lawannya yamin itu apa, Pak? Shimal. Apa? Shimal. Yes, bisa shimal, betul. Bisa shimal, satu lagi. Nah, di sini lawannya yamin itu yasar, ya, yasar, ya. Tapi biasanya digunakan juga di dalam doa itu, Allahumma yamin kitabana wa yassir hisabana. Ada menariknya di situ. Jadi yasir itu dari kata-kata yasir, bukan yasarnya, ya. Jadi kalau tadi ya Allah berikanlah kami catatan dari tangan kanan, tapi ketika mengatakan hisabana, diucapkannya apa? Yassir hisabana. Bukan maksudnya dari kiri, ya. Sisanya sida, ya Pak Irwin, ya. Yamin yasar sida. Itu kalau mau, ya, modalnya itu aja tuh kalau ke Saudi, ya. Yamin yasar sida, ya. Nah, alatul, ya, lurus, ya. Kalau mau naik taksi zaman-zaman dulu, ya. Nah, yasir itu, yasir artinya mudah. Tapi kalau yasar kiri. Nah, berarti di sini maksudnya adalah mudahkan, ya. Jadi seolah-olah berlawanan tapi tidak berlawanan, gitu, di dalam doa itu. Allahumma yamin kitabana wa yassir hisabana. Ya Allah, berikan kami kitab dari tangan kanan dan mudahkan hisab kami. Nah, itu doa yang mungkin bisa kita baca. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, 38 sampai terakhir, ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun. Pakai hamzah ya, tu'minun ya. Qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Wala biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. لأخذنا منه باليمين. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Anda yang baca. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat, sungguh Al-Quran adalah benar-benar wahyu untuk Rasul yang mulia, dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali dari kamu yang beriman, dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ada atas kami sebagian perkataan, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak ada di antara kamu seorang pun yang dapat menghalangi, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan, dan sungguh Al-Quran itu menimbulkan penyesalan bagi orang kafir. Dan sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Taib, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Di beberapa ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita selaku manusia, ya, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana akibatnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak beriman atau bahkan menyelewengkan Al-Quran itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Dan sungguh, ya, aku bersumpah terhadap atau dengan apa saja yang telah yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah dengan semua makhluknya. Karena makhluk itu ada dua kemungkinan, yang bisa kita lihat tapi yang tidak kita lihat, yaitu saja, ya. Jadi yang kelihatan, ya, yang masih yang zahir. Kalau yang tidak kelihatan berarti yang gaib, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan semua makhluk itu. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Apa isi daripada sumpahnya atau jawab daripada sumpah itu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulin karim. Yani qalahu tablighan, artinya perkataan daripada utusan yang mulia. Nah, ini mungkin perlu untuk kita perhatikan apa maksudnya kira-kira perkataan daripada Rasul yang mulia. Gimana? Apa maksudnya itu, Pak? Perkataan Rasul yang mulia. Nah, ini yang salah difahami oleh siapa itu? Setahun 2 tahun yang lalu, yang viral itu, ya. Ya, bukan. Yang lagi di khutbah Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, yang Al-Zaitun, ya. Yang di Al-Zaitun, Pondok Al-Zaitun, yang mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an yang mulia. Panji, ya, Panji Gumilang kan itu Panji Gumilang, ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini dalilnya ini. Ya, dia mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Berarti perkataannya Rasul gitu. Nah, ini apa kesalahan fatalnya di situ. Nah, maksudnya di sini adalah laqaulu rasulin karim, ini adalah qalahu tablighan. Nah, jadi apa? Itu adalah perkataan daripada Rasulullah atau perkataan daripada malaikat Jibril, itu sebagai apa? Menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu bukan perkataan yang dibuat oleh malaikat Jibril atau perkataan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu. Itu maknanya, ya. Dan dikuatkan di dalam ayat ini, wa ma huwa biqauli syair, ya. Itu bukan perkataannya penyair, ya. Penyair itu orang yang
jago, ya, jago apa? Menyusun kata-kata. Berarti dia kalau di Indonesia apa? Sastrawan, ya, bisa bikin puisi, bikin pantun. Nah, kalau pantun Pak Daben lah itu ya, Pak Daben ahlinya, insya Allah. Aku bukan pujangga ya, pria punya sepeda, pria punya sepeda. Ini manusia itu dijadikan akan bagus bahasanya ketika dia memang ahli sastra, ya. Jadi dia mungkin pandai berorasi, bisa berpuisi dan seterusnya, itu jadi bagus. Nah, Al-Quran itu bukan itu. Seindah-indah bahasanya para penyair itu tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Sehingga fa'tu bisurah. Kalau mau menandingi Al-Quran, ya coba aja buat satu surat, dan tidak mungkin mereka satu surat, satu ayat pun tidak akan bisa, ya. Qalilan ma tu'minun, ya, sedikit sekali dari kalian yang beriman, ya. Wala biqauli kahin. Kalau tadi itu penyair, sekarang penyihir, ya. Penyihir atau dukun itu mereka juga punya perkataan, kan. Dia ini dengan perkataannya, tapi kalau penyair itu dinampakkan, kalau penyihir gimana, Pak? Disamarkan bacaannya. Nah, sehingga Al-Quran itu bukan dua-duanya. Gitu. Orang baca jampi-jampi, jampi-jampinya ya, WC bablas yang ini misalkan, ataupun yang lain. Mantra-mantra itu kan macam-macam, banyak, Pak. Ya, dan itu pekerjaannya dukun. Nah, Al-Quran maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Al-Quran itu maha tinggi sekali, ya. Tidak bisa disamakan dengan perkataannya penyair, tidak pula bisa disamakan dengan perkataannya atau mantra-mantranya para penyihir. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit dari kalian itu yang mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini. Tanzilum mir rabbil alamin, yaitu diturunkan, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, penguasa semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, ya, andai saja, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sedikit saja perkataan, diselewengkan Al-Quran itu, apa ancamannya, Pak? La akhadna minhu bil yamin, ya, ay bil quwwah, ya, au la akhadna bi yaminihi linaqtulahu. Jadi andai saja Nabi melakukan hal itu, langsung akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil yamin, dengan yamin maksudnya di sini kekuatan. Bisa juga yamin juga maksudnya adalah dengan tangan kanannya daripada Rasul, ya. Jadi untuk membunuh Rasul sendiri, menyiksa, ya, kalau itu terjadi. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Tsumma laqata'na minhul watin, akan dipotong, ya, diputuskan, ya, niyatul qalbi alladhi idzan qata'a matal insan. Jadi jantungnya itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan bisa hidup lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada yang akan bisa menolong, mencegah apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, sehingga, ya, Al-Quran itu betul-betul menjadi pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwasanya ada di antara kalian itu yang mendustakan Al-Quran, ya. Dan di ayat 50-nya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Menyesal, betul-betul menyesal orang-orang kafir itu, Pak. Tapi sayang, mereka nyesalnya di mana? Di akhirat. Karena mereka tidak mengimani Al-Quran,
tidak membaca Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, sehingga mereka betul-betul menjadi penyesalan mereka. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Kemudian dilanjutkan, wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu juga haqqul yaqin. Itu adalah apa namanya? Ats-tsabit yaqinan. Ya, awil yaqinul haq. Dia adalah sesuatu yang apa, yang jelas, yang betul-betul yang kita yakin sekali tentang keberadaan Al-Quran. Jadi klasifikasi keyakinan itu ada berapa, Pak? Ada 3, ya. Ada istilahnya ilmul yakin, ada ainul yakin, kemudian haqqul yakin. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Ya, ainal yakin kan ya. Jadi ilmu yakin itu didapatkan dari perkataan. Maaf, dari telinga. Ya, artinya orang berkata, kita dengarnya dari telinga, pendengaran kita. Itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin, ya perkataan. Ya. Kalau apa dikatakan apa yang namanya ilmu yakin itu, Ustadz Siswadi sudah pindah rumah. Nah, misalkan itu kita dapat kabar Ustadz Siswadi pindah rumah, itu berarti kita apa? Ilmu yakin. Kalau kita gimana? Ngelihat datang ke rumahnya Ustadz Sis, itu ainul yakin. Masuk ke situ, ya, udah bisa pegang-pegang pintunya, gitu kan, atau nah itu namanya haqqul yakin hari itu. Nah, dan itulah level yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Nah, maka wa innahu la haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka di sini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbih, ya, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala itu bismi rabbikal azim, ya, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung, yang mulia. Makanya di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca subhana rabbiyal azim. Ya, makanya doa ini, ya, ketika diturunkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, fasabbih bismi rabbikal azim, itu di apa? Di ruku beliau. Ya, ketika ruku beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ketika diturunkan sabbihisma rabbikal a'la, apa yang dibaca oleh beliau? Itu dibacanya di waktu sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, An-Nasr, ketika An-Nasr itu juga diturunkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu takwilan daripada ayat itu dibaca di ruku dan di sujud. Ya. Nah, apa doanya jadinya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jangan ketukar dengan kafaratul majelis, ya. Nanti pas lagi ruku bacanya apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nanti, ya. Nah, jadi itu doa ruku sujud yang dua-duanya bisa dibaca antara di ruku dan sujud adalah doa di akhir surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi ketika ruku saja kita mau misalkan baca subhana rabbiyal azim, itu dari sini fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian di surat Al-A'la itu untuk di sujud. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita membahas surat Al-Haqqah ini menambah keimanan kita. Allah kuatkan keimanan kita, Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kekufuran, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga nanti Allah memberikan kepada kita di hari akhir kitab kita dengan tangan kanan kita, insyaallah taala. Allahumma yamin kitabana wa yassir hisabana wa adkhilnal jannata bighairi hisabin wala azab ya rabbal alamin. Demikian
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini selalu didahului dengan aminnya atau terpercayanya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dulu yang diceritakan oleh Al-Quran, bagaimana pembawanya itu dulu. Sampai-sampai ketika misalnya para sahabat itu kan orang-orang Arab itu mereka tuh keras hati, tetapi keras hati itu bisa berubah gitu. Bagaimana ketika kisahnya Umar bin Khattab itu yang hampir saja membunuh Nabi SAW, kok bisa dalam hitungan beberapa waktu aja, tidak sampai 1 hari, bisa berubah gara-gara mendengar surat Toha. Kata Umar bin Khattab, saya itu mengetahui bahwa Muhammad itu saya kecil sama beliau, saya itu tumbuh sama beliau itu nggak bisa apa-apa tentang syair, maka tidak mungkin rasanya Al-Quran yang sebegitu banyak dan susunannya seperti ini adalah buatan dia. Nah itulah yang menjadi kemudian menguatkan keimanan kita, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka bahwa keyakinan yang ada pada kita itu tidak sembarangan, dan hanya di Islam itu saja ada runtutan sanad itu ya Ustaz, runtutan pembawa wahyu itu. Jadi kalau mereka tidak punya, maka nanti menjelaskan tentang ini itu dari banyak kisah-kisah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu. Gitu Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair.